Sekarang saya buka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang tadi pagi itu pertanyaannya belum terjawab. Ya, oke. Sekarang saya mau ngebahas sedikit aja sebelum kalian mau bertanya boleh silahkan. Tapi saya ngebahas sedikit tentang yang namanya fidyah. Apa arti fidyah? Fidyah adalah orang-orang yang ketika waktunya bulan Ramadan dia tidak bisa untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ini banyak nih halnya nih ya. Oke? Bagaimana cara memaafkan seseorang tapi kita sudah sakit banget hati, sakit banget sekali. Tolong diingat dosa. Pernah berbuat dosa apa sampai Allah kitipkan di hati kita tuh sangat sakit hati? Ya? Sholat taubat, minta ampun sama Allah. Baca Al-Quran di surah Yusuf kalau benar-benar hati kita lagi sedih. Perbaiki wudhunya. Perbaiki wudhunya. Oke? Saya akan katakan dengan fidyah ya. Karena di sini banyak sekali orang-orang yang berpuasa. Dia tidak perlu, ini ada kriterianya ya. Dia tidak perlu yang namanya berpuasa. Dia ganti puasanya itu nggak perlu. Kriterianya siapa aja? Orang yang sulit, syaqqah ataupun yakrah, sempit, alasan medis. Nah, paham ya alasan medis? Dia tidak perlu mengganti puasanya kalau alasan medis. Koma misalnya, gitu ya. Nah, dia tidak perlu mengganti puasa, hanya bisa dia memberi makanan. Dalam Al-Quran itu diberikan makanan. Makan dalam satu hari 3 kali makan, ini yang umum. Pagi 20, siang 20, sore 20. Yang diberikan boleh nggak uang? Dalam Al-Quran tertulis makanan. Beras dengan lauk pauknya. Gitu ya. Paham ya? Diberikan makanan. Makanannya 60.000 dalam satu hari. Berarti misalnya 3 bungkus untuk 1 orang fakir dan miskin. Siapa itu fakir? Fakir adalah orang-orang yang benar-benar tidak mampu secara materi dan pekerjaan pun tidak ada. Miskin, punya pekerjaan tapi dia tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, diberikan kepada orang tersebut. Bisa difahami ya? Kalau dia koma, alasan medis, karena dia sakit, dia tidak perlu mengganti puasa Ramadannya, tapi dia harus membayar fidyah. Fidyahnya adalah dengan cara ta'amu miskin. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan seperti itu di ayat 184. Gitu ya. Oke, itu satu. Yang kedua, bagaimana kalau seandainya saya ini hamil, tapi saya tidak berpuasa? Oke? Hamilkah, menyusuikah? Oke, di sini ada beberapa madhab. Oke? Yang satu qada aja, yang satu fidyah plus qada. Oke? Kita berpacu pada ayat yang tadi. Lanjutan ayat yang tadi itu, ya Kak, kita memberi makan kepada fakir dan miskin. Kalau hamilnya mengkhawatirkan dirinya saja, dia cukup bayar qada. Tapi kalau dia mengkhawatirkan bayinya saja, dia bayar fidyah. Akan tetapi dalam Al-Quran ya, di bagian bawah ayat yang tadi itu, fasyamu, kamu harus berpuasa kalau kamu sudah mampu di hari waktu setelahnya. Gitu ya, di hari setelahnya. Jadi yang lebih dianjurkan qada dibayar, fidyahnya pun dibayar. Kalau dikasihnya bagaimana cara fidyahnya? Boleh nggak langsung dikasih dalam 1 bulan? Boleh-boleh saja. Hanya berbeda ketika kita punya amalan kebaikan di setiap hari. 1 hari kita bayar untuk 3 bungkus nasi untuk 1 orang. Karena 1 kali kita makan, dikasihkan. Lalu dia berdoa, orang itu yang kita kasihkan, sehat selalu ya, diberi kemudahan dalam urusannya ya. 1 hari. Besoknya lagi 3 bungkus dikasih 1 orang. Sampai dengan misalnya kalahnya 15 hari, sampai dengan 15 hari, lalu kalian didoakan lagi. Nah, itu lebih afdol, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi sudah paham tentang fidyah ya? Baik hamil,
ataupun menyusui, gitu ya. Kalau memang dia khawatir karena bayinya, ada dua pendapat. Boleh qadha, boleh juga fidyah, tapi kita mengacu pada Al-Quran. Di surah Al-Baqarah di ayat 184 di surah kedua. Oke, ada lanjutan ayat terakhirnya di situ. Wa antasumu khairul lakum. Nah, jadi lebih baik kamu berpuasa juga bayar qadanya. Gitu kan? Diberikan orang yang berbeda. Iya, diberikan orang yang berbeda, bagus. Diberikan orang yang sama juga nggak ada masalah. Yang penting kriterianya fakir dan miskin, gitu ya. Bisa difahami untuk fidyah ya kak ya. Oke, sekarang teman-teman mau bertanya apa? Cara bayar fidyah bagaimana? Kakak meninggalkan puasa Ramadannya contoh 3 hari. 3 hari ya, oke. 3 hari berturut-turut kakak harus bayar qadha plus kakak bayar fidyah. Fidyah itu caranya 1 hari kakak makan kan umumnya 3 kali, pagi, siang, dan malam. Nah, kakak boleh bikin nasi bungkus untuk pagi, siang, dan sore. Berarti 3 bungkus itu untuk 1 orang. Ingat, 3 bungkus itu untuk 1 orang. Karena 1 hari kalahnya. Berarti kalau 3 hari, sekitar 9 bungkus nasi untuk 3 orang. Paham ya? 9 bungkus nasi untuk 3 orang. Oke, minta doanya supaya jualan laris kak. Kakak boleh perbanyak istighfar, baca Al-Quran di tempat dagangnya ya. Fidyahnya dikasih ke saudara nggak apa-apa Mi. Kalau saudaranya kriterianya fakir dan miskin, tadi saya sampaikan, fakir adalah orang yang sangat membutuhkan, tidak punya pekerjaan. Mohon maaf, kalau miskin dia punya pekerjaan tapi untuk kehidupan sehari-harinya dia tidak mencukupi. Apakah keluarganya kakak sama dengan kriteria yang tadi saya sampaikan? Kalau bayar fidyah 1 hari 1 liter mie, gini, kakak kan makan pagi, siang, dan sore. Kalau berasnya aja itu harus ada lauk pauk. Tidak boleh sekedar beras, kakak kan nggak mungkin cuma makan nasi aja kan? Makanya lebih saya sarankan begini. Kakak misalnya masak sayur sop ada sambelnya sama telur. Atau sayur sop sama telur disambelin. 1 hari makan kan 3 kali. 3 kali makan ini untuk 1 orang fakir dan miskin. 3 bungkus ini untuk 1 orang fakir dan miskin. Terserah, yang penting kasih ke dia, dia mau kasih ke keluarganya siapa, silakan. Paham ya? 3 bungkus ini nasi dan lauk pauknya untuk 1 orang miskin. Kalau 3 hari puasanya berarti 9 bungkus nasi. Gitu ya. Kalau makannya 2 hari sekali, pada saat itu emang kakak makan sehari 2 kali. Kita bersedekah itu kak lebih baik lebih daripada kurang. Karena orang bersedekah itu nggak dikasih miskin. Sudah saya buatkan tentang video sedekah di akun Zia Fauzia 559. Orang yang bersedekah itu kak, ganjarannya diibaratkan dia menanam 1 biji tanaman. Allah tumbuhkan 1 tanaman itu menjadi 7 tangkai. Di setiap tangkainya 100 kebaikan. Jadi ada lipat ganda pahala 700 kebaikan setiap kali kakak memberikan kepada fakir dan miskin. Tapi ingat, harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ria ataupun pamer. Ya, itu bayar fidyah yang ninggalin puasa ya Mi. Iya, jadi fidyahnya itu kalau seandainya kakak hamil, mengkhawatirkan anak, mengkhawatirkan diri sendiri pada saat bulan Ramadan, bayar seperti itu. Sama kalau keguguran juga. Selama 1 bulan kakak nggak puasa, 1 harinya 3 kali makanan untuk 1 orang. Dalam 1 bulan misalnya 30 hari, berarti 3 bungkus nasi untuk 30 dikali 30 orang. Dalam 1 hari 3 bungkus nasi, karena umumnya 1 kali kalian makan 1 hari 3 bungkus. Contohnya gitu. Ya, oke? Nah, makanya jangan suka tinggalin puasa. Kalau puasanya sengaja ditinggalin, hati-hati.
Qadha plus bayar fidyah, ya. Bukan cuma qadha-nya aja. Maka Allah tuh punya sifat yang maha adil. Kalau orang yang kaya tinggal bayar aja duit, nggak perlu bayar qadha. Karena Ramadan itu sifatnya wajib, maka qadha lah kalian, gitu ya. Kalau utang emas jika dibayar dengan tanah, apakah boleh? Emas dengan emas, Kak. Emas dengan emas, ya. Sudah paham belum? Sudah paham belum untuk bayar fidyah? Satu harinya 3 kali nasi bungkus. Kakak misalnya beli atau kakak masak sesuai yang kakak makan harganya ya. Misalnya pagi 20, siang 20, malam 20. 3 kali sehari berarti 60.000 untuk satu orang. Untuk satu hari, untuk satu orang. Gitu ya. Oke. Kalau nggak puasa karena haid, kalau karena haid dia tidak membayar fidyah. Dia mengganti Ramadannya di hari setelah hari raya Idul Fitri. Akan tetapi jika dia meninggalkannya terlewat lampau jauh tahun demi tahun, qadha-nya wajib dibayar, fidyahnya pun sama seperti tadi. Yang pertama, kakak karena lalai, kakak dapat dosa. Jangan lupa sholat taubat, maka sedekahlah untuk menggugurkan kesalahan kalian dengan cara membayar fidyah. Kalau melahirkan bagaimana? Sama, bayar fidyah itu dikatakan maridun dalam Al-Quran. Marid itu bisa dikatakan hamil, dia menyusui, dia keguguran, gitu ya. Oke, itu kriterianya seperti itu. Dia wajib membayar qadha nanti setelah dia melahirkan, kalau dia udah sehat. Kalau dia punya rezeki nanti, kakak memberikannya berkala boleh. Misalnya satu hari ini baru mampu nih bayar untuk satu orang, silahkan diberikan qadha plus bayar fidyah, karena Ramadan itu sifatnya wajib, harus diganti. Kalau buat orang yang meninggal, kalau dia meninggalnya karena sakit, Kak, tadi saya udah katakan. Oke, jadi kalau kriterianya alasan medis, dia sakit, dia tidak perlu mengganti puasa Ramadannya, akan tetapi dia harus membayar fidyah kepada ahli waris yang ditinggalkannya. Bayar fidyahnya sesuai berapa hari dia meninggalkan puasa Ramadannya. Oke? Fidyah pakai beras bolehkah? Boleh, tapi harus dengan lauk dan pauknya. Karena kakak makan nasi tidak cuma nasi, ada ikan, ada ayam, dan lain sebagainya. Oke? Kalau bayar fidyah pakai beras, nah itu tadi saya sudah sampaikan. Pakai beras boleh karena memang kriteria dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Ta'amu miskin. Bayar fidyahnya itu kepada fakir dan miskin berupa makanan. Makanan yang kita makan dalam satu hari, pagi, siang, sore kita makan berarti 3 bungkus nasi untuk satu orang. Paham ya? Bukan 1 bungkus nasi untuk satu orang, 3 bungkus nasi untuk satu hari untuk satu orang. Kalau pakai uang boleh nggak? Boleh, akan tetapi nikmatnya lebih berbeda karena yang dianjurkan dalam Al-Quran sunnahnya adalah makanan. Kalau bayar fidyah, kakak tulisannya jangan begini, kenapa Kak? Nggak kebaca. Beras aja, nggak bisa, harus ada lauk pauknya. Ya, telat mulu Mi, saya bikin kopi dulu. Mi membaca Al-Quran tapi nggak tahu artinya, nggak apa-apa. Yang penting ada keinginan, ada niat untuk membaca Al-Quran, pahalanya Allah Maha Tahu 2 kali lipat. Kalau bayar fidyah, pakai uang aja boleh nggak? Boleh, tadi saya udah bilang. Akan tetapi, ya Kak, dalam Al-Quran dianjurkan adalah ta'amun, makanan. Maaf mau nanya, kalau seorang istri selalu membangunkan suami untuk sholat subuh, berapa? Sunnah ya Kak, istri mengingatkan suami. Kalau orang yang nggak punya beras ya Umi, gimana Umi? Tadi saya udah bilang Kak, orang yang harus membayar fidyah itu orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadannya karena koma, karena haid, dan dia bertahun-tahun tidak dia ganti, karena hamil, menyusui atau keguguran, gitu ya. Ingat, satu hari kalian makan 3 kali, 3 kali itu pula diberikan untuk satu orang, karena kalian makan gak mungkin cuma sekali. Mi, saya sudah sedekah subuh, tapi jika ada keperluan sudah saya ambil Mi, takut
Oke, dengarkan saya. Kalau kakak niat sedekah subuh setiap hari, langsung diberikan itu lebih baik ketimbang kakak simpan di rumah. Kalau memang sedekah subuh kakak tidak mampu dengan uang, kakak boleh sikatin yang namanya mukena di musola-musola. Itu harga sabun colek 2.000 bisa lebih dari 3 mukena. Oke, kalau sudah kering balikin tuh mukena di setiap musola, itu udah sedekah. Mi, aturan potong kuku dong. Maksudnya gimana? Sunnah di hari Jumat. Mi, sholat taubat sudah Isya, boleh nggak Mi? Boleh. Kalau orang miskin ninggalin puasa nggak bisa bayar fidyah, gimana Mi? Makanya kak, gini, ada orang miskin, dia tidak bisa membayar fidyah karena misalnya haid. Makanya jangan ditunda-tunda. Pertama, dosa kalau kakak tunda-tunda untuk bayar fidyah, membayar qodho. Kalau misalnya kakak tidak mampu secara materi, di tahun 2024, 2025-nya harus dibayar segera di 2024-nya setelah Idul Fitri. Jangan ditunda sampai dengan tahun berikutnya. Makanya harus segera dibayar. Yang pertama, kalau ditinggalkan dengan sengaja tidak dibayar-bayar, itu berdosa masuk neraka dalam Al-Quran. Ya, oke. Yang ketiga, ini jangan mempermainkan hukum. Jangan ngegampangin entar. Makanya Allah panjangkan umur kalian disuruh tobat, segera ganti qodho Ramadannya. Bagaimana kalau kita nggak mampu? Makanya jangan ditunda-tunda dengan bertahun-tahun. Ya, harus segera diganti qodho Ramadannya. Kalau kakak bisa memberikan makanan sesuai yang kita makan, sehari kita makan pagi 10.000, siang 10.000, sore 10.000, 30.000 untuk satu orang. Itu harus, karena kakak sudah meninggalkan bertahun-tahun lamanya. Oke? Nah, karena sifatnya Ramadan itu wajib. Kalau perlu jual handphone, nggak punya handphone kakak buat bayar fidyah. Karena itu hutang hukumnya. Hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya? Sudah difahami teman-teman? Sedekah subuh dikasih sama anak yang sudah berumah tangga karena anak belum bekerja. Sedekah itu kepada yang lebih dekat lagi, yaitu saudara, orang tua, kerabat, itu boleh dalam Al-Quran. Akan tetapi kalau setiap bulan kita ngasihnya ke dia, itu mengajarkan anak yang belum bekerja menjadi bodoh dan tidak mau berpikir untuk mencari pekerjaan. Paham? Paham ya? Jadi saya sarankan, berbagilah setelah bulan ini kepada saudara atau kepada anak yang belum punya kerjaan, lalu setelahnya kepada orang yang di luar. Gitu ya. Maaf Umi baru masuk, kalau diganti puasa saja gimana Umi? Ini kriterianya apa? Tadi saya udah bilang begini, kalau misalnya kakak koma, itu harus bayar fidyah, lalu dia meninggal. Dia tidak perlu membayar qodho puasa aja, tapi dia harus membayar fidyah selama dia meninggalkan Ramadannya, dibayarkan fidyahnya dengan ahli warisnya. Kalau dia hamil, khawatir karena dirinya saja, dia harus qodho Ramadan, ya kak? Dia harus qodho Ramadan. Akan tetapi dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 184, itu ada lanjutan ayatnya. Maka berpuasalah fasyamu. Berpuasa itu lebih baik. Jadi qodho dengan berpuasa. Berpuasa dengan membayar fidyah di lain waktu misalnya. Kalau kakak cuma pengen bayar qodho Ramadan aja, kakak masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Kalau kakak misalnya haid di tahun 2024, lalu setelah Idul Fitri, kakak qodho aja, itu kakak tidak kena fidyah. Tapi kalau kakak lewat dari tahun ini, entar, kakak siap-siap masuk api neraka karena kakak tidak mau membayar. Ya, qodho itu wajib sifatnya, nggak main-main, wajib.